Nah, sekarang kita akan membahas soal Jakaria nomor 3.26. Di sini diketahui tingkat suku bunga tabungan dari BPR AGA selama 12 bulan terakhir. Dengan data berikut ini, ada 12 data, dan pertanyaan yang pertama itu kita disuruh nentuin rata-rata, median, dan modus dari suku bunga tabungan BPR AGA. Untuk mengetahui rata-rata sama median dan modus, kita harus mengurutkan dari data terkecil hingga terbesar dulu. Nah, di sini aku udah urut ini dari yang terkecil. Yang terkecil sesuai dengan data, yang paling kecil 6,75, dan pada data terakhir itu yang paling besar 10,76. Nah, pas di sini kan pas dihitung harus 12 bulan. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama, kita menghitung rata-rata. Di sini kita rata-ratanya pakai mu. Kenapa? Karena di sini kita ketahui bahwa tabungan data tersebut itu tingkat suku bunga selama 12 bulan. Jadi ini populasi atau seluruh tingkat suku bunga selama 1 tahun. Jadi bukan sampel. Kita dipakai simbolnya mu, masukin rumusnya sigma X dibagi N. Sigma X di sini itu total atau jumlah keseluruhan data selama 12 bulan. Ditulis selama 12 data tersebut dan dibagi dengan N atau jumlah data observasi atau jumlah data tingkat suku bunganya ada berapa. Di sini ada 12. Nah, kita masukin, kita tambahin. Nah, ini total penjumlahannya itu 107,9. Berarti dibagi total datanya 12. Nah, didapat rata-rata atau mu-nya itu 8,99. Berarti kita udah dapat rata-rata tingkat suku bunga yaitu 8,99. Selanjutnya kita mencari median. Untuk mencari median, kita perlu mencari dulu nih letak mediannya itu di mana. Nah, untuk mencari letak median, kita masukin rumusnya yaitu N plus 1 dibagi 2. N-nya ini jumlah datanya, jumlah data tingkat suku bunga. Kan jumlah datanya ada 12. Berarti 12 ditambah 1 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena median itu kan kita nyari nilai tengah atau rata-rata dari seluruh datanya kan. Nah, berarti di sini kita dapat 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Berarti maksud di sini letak median itu nilai yang ke 6,5. Nah, 6,5 ini berarti di antara data ke-6 dan ke-7. Kita lihat di sini data ke-6 dan data ke-7. 1 2 3 4 5 6. Berarti data ke-6 sama data ke-7 berarti 8,5 ditambah 9,23 dibagi 2. Kita dapat hasilnya 8,865. Berarti mediannya dapat 8,865. Nah, selanjutnya kita mencari modus. Untuk mencari modus, kan ini diketahuinya data yang tidak berkelompok. Jadi kita bisa lihat nih secara langsung data mana sih yang paling sering muncul. Kita bisa lihat nih langsung di sini bahwa data yang sering muncul yaitu 8,5, yaitu sebanyak 3 kali muncul. Sedangkan yang lain kan 1 kali muncul semua. Berarti modus di sini ialah 8,5. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal B. Di soal B ditanya, apakah distribusi dari suku bunga tersebut mempunyai bentuk yang simetris? Nah, sesuai dengan pembahasan ukuran pemusatan ini, kalau misalnya mau simetris, nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus harus sama besar. Sedangkan di sini nilai rata-rata itu sebesar 8,99, nilai median 8,865, dan nilai modus 8,50. Berarti kita lihat nih nilai tersebut, berarti nilai rata-rata itu lebih besar daripada nilai median, dan nilai median itu lebih besar daripada nilai modus. Nah, maka simbolnya seperti ini. Jadi dijelaskan bahwa distribusi ini tidak memiliki bentuk simetris karena nilai modus, median, dan rata-rata tidak sama besar. Kalau misalnya nilai rata-rata lebih besar dibandingkan nilai median dan modus, berarti ini termasuk bentuknya itu ialah menceng kanan. Sehingga untuk digambar seperti ini.
Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak simetris, melainkan data tersebut menceng kanan. Selanjutnya kita masuk ke soal C. Ditanya, hitung besarnya suku bunga pada kuartil 1, desil 6, dan persentil 80. Nah, yang pertama kita cari dulu nih kuartil 1. Kuartil 1 dari 12 data tersebut. Yang pertama kita harus nyari dulu letak kuartil 1 tuh berada di mana. Caranya yaitu memasukkan rumus I dikali N plus 1 dibagi 4. I di sini itu sesuai dengan kita mau nyari kuartil keberapa. Berarti di sini kan I-nya 1. N-nya di sini diketahui 12 ditambah 1. Berarti kita dapat 1 dikali 13 dibagi 4. Hasilnya 3,25. Berarti letak Q1 berada di antara data ketiga dan keempat, tetapi tidak di tengah-tengah data ketiga dan keempat, karena di sini itu dia berarti seperempat, di bagiannya itu seperempat di antara data ketiga dan keempat. Nah, caranya itu tidak bisa langsung dibagi dua, melainkan memasuki rumus. Kita masukin dulu nih data ketiganya berapa, 8,21 ditambah di sini kan datanya itu berarti di antara 2/4 data 3 sama data 4. Berarti masukin 0,25, dimasukin data keempatnya berapa, 8,5 dikurang data ketiganya. Berarti kita jumlahin sama kita kaliin ini dan dapat hasilnya 8,2825. Maka hasil kuartil 1 ialah 8,2825. Nah, selanjutnya kita mencari desil 6. Sama kayak sebelumnya, kita harus mencari letak desil 6 itu berada di mana dulu. Yaitu perbedaan di sini desil itu dibagi 10. Kalau kuartil tadi dibagi 4 kan. Nah, kita masukin nih I-nya itu 6 dikali datanya itu ada 12 ditambah 1. Berarti kita dapat 6 dikali 13 dibagi 10 sama dengan 7,8. Sama halnya berarti data desil ke-6 berada di antara data ke-7 sama data ke-8, tetapi tidak bisa dibagi dua karena kan di sini dia berarti 0,8 di antara data ke-7 sama ke-8. Berarti masukin juga rumusnya, data ke-7 sama dengan 9,23 ditambah 0,8 dikali 9, data ke-8 nya 9,24 dikurang data ke-7 9,23, maka didapatkan desil 6 ialah 9,238. Lanjut, setelah itu kita mencari persentil 80. Sama, kita mencari letaknya dulu, letak persentil 80. Masukin rumusnya, perbedaan di sini ialah dia dibagi 100, bukan dibagi 10. Kalau 10 itu desil. Nah, kita masukin berarti I-nya 80 sesuai dengan ditanyanya persentil berapa, N-nya 12 ditambah 1. Berarti 80 dikali 13 dibagi 100, kita dapat hasilnya yaitu 10,4. Berarti data persen untuk mencari persentil letaknya itu di antara 10 sama 11. Namun 0,4 diantaranya, bukan 0,5 atau setengahnya, yaitu maka dimasukin data ke-10 itu 10,23 ditambah 0,4 dikurang data ke-11 nya 10,52 dikurang 10,23, maka didapatkan persentil 80 10,346.